Halo putra-putri kelas 5 SD PL Santo Yosep. Pergi ke pasar membeli ketumbar, dibungkus plastik, diikat tali. Siapkan diri untuk belajar, mari simak video ini. Ya putra-putri, kita akan melanjutkan belajar kita di tema 4, muatan pelajaran IPA tentang sistem peredaran darah pada manusia. Diharapkan putra-putri setelah belajar ini dapat menyebutkan organ peredaran darah pada sistem peredaran darah manusia, serta dapat menjelaskan fungsinya masing-masing. Putra-putri, secara umum sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda, yang artinya 2 kali melewati jantung, dan tertutup, artinya darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Apa saja organ pada sistem peredaran darah manusia, yaitu meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita lihat yang pertama, jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya sebesar kepalan setiap kita masing-masing ya. Beratnya kurang lebih 300 gram. Fungsinya secara umum adalah untuk memompa darah. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang sangat kuat. Selaput ini dinamakan perikardium. Sedangkan otot jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Di antara serambi kanan atau atrium kanan dengan bilik kanan terdapat katup berdaun 3 atau dinamakan tricus pidalis. Sedangkan antara serambi kiri dengan bilik kiri ada katup berdaun 2 atau disebut juga katup tricus pidalis. Nah, 4 ruang jantung tersebut kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah atrium atau serambi kiri. Fungsinya adalah untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru. Darah yang berasal dari paru-paru ini kaya akan oksigen. Yang kedua adalah serambi atau atrium kanan. Fungsinya adalah menerima darah dari organ tubuh baik bagian atas maupun bagian bawah. Darah yang masuk ke serambi kanan ini banyak mengandung gas karbon dioksida. Ruang jantung yang ketiga adalah bilik atau ventrikel kiri. Fungsinya adalah untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke organ-organ tubuh kita. Dan yang keempat adalah bilik atau ventrikel bagian kanan. Fungsinya adalah untuk memompa darah yang kaya akan gas karbon dioksida menuju ke paru-paru. Bagaimana jantung kita bekerja? Yang pertama, ketika ruang serambi mengembang atau berelaksasi, darah akan masuk ke serambi. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan, sedangkan darah yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Yang kedua, ketika serambi menguncup atau berkontraksi, bilik akan mengembang dan darah akan masuk ke bilik. Nah, ketika bilik menguncup,
darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri akan terpompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta ini adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi yang ukurannya paling besar. Sedangkan darah dari bilik kanan yang banyak mengandung karbon dioksida akan terpompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Gerakan jantung dalam memompa darah menimbulkan denyutan yang dapat kita rasakan ataupun bahkan kita bisa mendengar dengan alat, yaitu stetoskop. Pada umumnya, denyut jantung manusia berkisar antara 60 sampai dengan 100 beats per menit atau denyutan dalam 1 menit. Tapi jumlah denyutan ini tergantung pada kondisi masing-masing orang. Gerakan jantung dalam memompa darah juga menimbulkan tekanan darah. Tekanan darah ini dapat diukur dengan alat yang dinamakan tensimeter atau sphygmomanometer. Normalnya tekanan darah kita ini berkisar antara 120 dan 80. 120 ini dinamakan tekanan sistol, sedangkan 80 ini dinamakan tekanan diastol. Nah, apa itu tekanan sistol? Yaitu tekanan darah ketika bilik jantung berkontraksi. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan ketika bilik jantung berrelaksasi. Organ pada sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah, baik dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari organ-organ tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah ada 3 macam. Yang pertama adalah nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh nadi yang ukurannya paling besar dinamakan aorta. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena ini merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler merupakan percabangan yang paling kecil dan tipis yang menghubungkan antara arteri dengan vena serta jaringan di tubuh kita. Bagaimana perbedaan pembuluh nadi dengan vena? Kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah arah aliran darahnya. Pada arteri itu keluar dari jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Kedua, denyut pada arteri itu dapat kita rasakan, sedangkan vena tidak dapat dirasakan. Yang ketiga, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, tetapi elastis, sedangkan vena itu tipis dan tidak elastis. Yang keempat, jumlah katup. Jumlah katup pada arteri hanya ada 1, yaitu berada di dekat jantung. Sedangkan pada vena itu memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Kelima adalah lokasi atau letaknya. Arteri ini terletak jauh dari permukaan tubuh, sedangkan pada vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Keenam, jika terluka, arteri akan mengeluarkan darah memancar atau menyembur, sedangkan pada vena jika terluka, darah hanya akan menetes. 7. Darah pada arteri ini banyak mengandung oksigen atau O2, sedangkan pada vena itu banyak mengandung karbon dioksida.
Dan yang terakhir, warna darah pada arteri ini merah segar, sedangkan pada vena darahnya berwarna merah tua. Yang ketiga adalah darah. Darah tersusun atas dua komponen besar, yaitu bagian padat yang disebut dengan sel darah dan bagian cair yang dinamakan dengan plasma darah. Apa saja bagian padat atau sel darah kita? Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan sisa dari proses metabolisme. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan bagian yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Fungsinya adalah untuk membantu proses pembukuan darah ketika bagian tubuh kita ada yang terluka. Bagian darah yang cair atau plasma darah. Plasma darah ini sebagian besar tersusun dari air, kurang lebih 92%, dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam-garam mineral. Nah, fungsi darah yang pertama adalah untuk mengedarkan oksigen. Yang kedua, mengedarkan sari-sari makanan. 3, menjaga kestabilan atau keseimbangan suhu tubuh kita. Keempat, menjaga kekebalan tubuh. 5, menutup bagian tubuh kita ketika terjadi luka. Yang keenam, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. 7, mengangkut sisa oksidasi untuk dikeluarkan dari tubuh, karbon dioksida dan urea. Kita akan melihat bagaimana proses peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah kita disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Bagaimana sistem peredaran darah kecil? Yaitu peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Hal ini dimulai ketika darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadilah pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen ini kemudian dialirkan kembali ke jantung dan masuk pada ruang serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, pada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Demikian putra-putri video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk memutar video ini kembali. Jika ruang penyimpanannya penuh, putra-putri dapat melihat di channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih.